Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Seperti yang kita ketahui di beberapa tahun terakhir, tepatnya di akhir 2019 atau awal tahun 2020 sampai tahun kemarin, dunia global khususnya di negara Indonesia pun sedang mengalami terkait COVID-19 atau pandemi COVID-19. Terkait pandemi COVID-19 ini tentunya suatu kejadian hal yang jarang atau belum pernah terjadi di Indonesia. Maka banyak negara mengalami kebingungan dalam mengambil kebijakan saat pandemi COVID-19. Setiap negara mencoba mengambil kebijakan paling tepat untuk menghambat sekaligus mengatasi penyebaran virus corona atau virus COVID-19 ini. Nah, tentunya pemerintah dituntut untuk segera menangani atau memberikan aturan terkait bagaimana penanganan COVID-19 ini agar seluruh masyarakat tidak terdampak baik secara kesehatan maupun ekonomi. Kemudian situasi ini menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian di seluruh dunia. Setiap negara menanggapi dan memiliki kebijakan yang berbeda. Kecemasan ini juga dihadapi oleh masyarakat yang tidak siap menghadapi pandemi ini baik secara fisik maupun secara psikis. Karena memang COVID-19 ini terjadi secara tiba-tiba, menyebabkan banyak hal tentunya di masyarakat, baik itu ekonomi dan lain-lainnya. Maka perlunya pemerintah untuk menyiapkan bentuk aturan agar masyarakat tidak mengalami dampak secara signifikan. Kemudian juga dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 ini seharusnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan secara jelas dan transparan ke masyarakat. Komunikasi publik yang tidak terencana dengan baik akan mengakibatkan kepanikan dan ketidakpercayaan masyarakatnya. Kita balik lagi tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa fenomena COVID-19 ini adalah fenomena yang baru. Maka sesuatu yang baru ketika ada di dalam masyarakat, maka masyarakat tentunya akan mudah panik karena dampaknya yang begitu besar, kemudian juga angka-angka kematian yang begitu tinggi. Maka di sini pemerintah dituntut untuk melakukan kebijakan dengan mengkomunikasikannya secara baik agar masyarakat tidak panik terhadap pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga kemantapan dalam memilih strategi komunikasi adalah langkah krusial yang harus dipertimbangkan secara cermat dalam perencanaan komunikasi. Ketika salah memilih, maka tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan, bahkan bisa menimbulkan kerugian yang fatal. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu berita terkait dengan bagaimana pemerintah menanggapi terkait fenomena COVID-19 ini. Di judul berita itu kita bisa baca di media Tempo, itu dia menulis judul Tergagap Corona. Nah, cover majalah Tempo, Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan Pak Terawan Hadi Putranto seolah tersandra masker yang dipakai bersama. Gambaran sampul ini mengindikasikan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 sesuai judulnya Tergagap Corona. Presiden Jokowi mengklaim pendeteksian 2 pasien itu merupakan hasil penelusuran pemerintah setelah mendapatkan informasi bahwa warga Jepang yang singgah ke Indonesia terpapar COVID-19. Di lain pihak, kedua pasien merasa mereka melapor atas kesadaran sendiri bukan karena hasil pelacakan pemerintah. Ini kira-kira awal dari munculnya COVID-19 yang kalau kita masih ingat itu ada 2 orang warga Depok yang memang terpapar positif COVID-19. Nah, di sini langkah pemerintah
dalam melakukan aturan atau mensosialisasikan dan memberitahukan informasi kepada masyarakat terlalu tergesa-gesa. Karena kalau kita lihat di sini, di jumpa pers yang digelar pemerintah untuk mengumumkan pasien 1 dan 2 menimbulkan polemik. Nah ini mungkin komunikasi pemerintahnya yang kurang rapih atau kurang komunikasi secara baik lah kita bilang. Nah karena Kementerian Kesehatan sendiri belum mendapatkan tembusan informasi tersebut, bahkan pihak rumah sakit belum menyampaikan secara resmi tentang terkonfirmasi COVID-19 ke pasien. Jadi kalau kita perhatikan di awal-awal munculnya ini banyak miss yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Pada akhirnya simpang siur informasi ini menunjukkan pemerintah belum memberikan informasi secara transparan kepada publik. Padahal dalam negara demokrasi, humas pemerintah seperti yang sudah sama-sama kita pelajari di minggu-minggu mata kuliah kemarin, bahwa humas pemerintah adalah alat yang penting untuk menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, kemudian partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan pemerintah. Nah, tujuan mereka adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi, memiliki pemahaman yang baik tentang masalah-masalah yang mempengaruhi mereka, dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik. Nah, dalam hal ini khususnya pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kesehatan segera menyusun strategi komunikasi ke publik terkait kebijakannya dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Pemerintah perlu memperbaiki cara penyampaian komunikasi ke publik karena beberapa permasalahan bermuara dari komunikasi. Bahwa tadi kita pahami banyak kesimpang siuran berita ketika awal-awal masuk COVID-19 yang tentunya itu informasi yang diberikan oleh pemerintah tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah ini perlu juga harusnya pemerintah menetapkan strategi komunikasi yang tepat sesuai permasalahan komunikasi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Middleton kalau kita baca dalam bukunya. Strategi komunikasi merupakan upaya mengkombinasikan komponen-komponen komunikasi baik dari penyampai pesan atau komunikator, pesan, saluran, penerima, sampai efek yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Nah, kemudian juga pemerintah berupaya menenangkan masyarakat lewat komunikasi yang sama-sama kita pahami, informasi yang dijelaskan pemerintah. Untuk menyangkal adanya krisis, kadang kan pemerintah, contohnya Pak Wapres, Pak Maruf Amin pada waktu itu memberikan statement bahwa COVID-19 tidak akan sampai ke Indonesia. Nah ini bertolak belakang dengan realitas yang ada di masyarakat. Ternyata pada akhirnya COVID-19 masuk. Artinya ini ada komunikasi yang miss atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian masyarakat mulai resah dengan berbagai pernyataan pemerintah yang tidak konsisten. Nah, pemerintah khususnya presiden belum mengakui pandemi COVID-19 sebagai krisis. Nah, pas awal-awal kan kita pahami bahwa pemerintah terus bersikeras untuk bahwa ini bukan sebuah krisis gitu dalam memberikan informasinya. Nah, Presiden Joko Widodo menolak penyebutan krisis untuk menghindari kepanikan dalam masyarakat. Penolakan krisis ini tidak konsisten dengan realitas yang ada di masyarakat sehingga menunjukkan tidak keterbukaan sikap pemerintah, tidak adanya keterbukaan informasi kebijakan pemerintah, dan pendataan penyebaran virus mengakibatkan kesimpangsiuran arus informasi. Jadi informasi yang dijelaskan oleh pemerintah banyak simpang siur. Sebetulnya pemerintah tujuannya agar tidak membuat masyarakat panik, kan pada akhirnya ternyata faktanya lain gitu. Artinya ada komunikasi yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemerintah di situ. Nah, kemudian komunikasi strategis dalam sektor publik khususnya dalam konteks kampanye komunikasi adalah
bagian integral dari upaya pemerintah dan lembaga publik untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan dengan masyarakat, dan mencapai tujuan tertentu. Kampanye komunikasi di sektor publik memiliki tujuan yang beragam, termasuk peningkatan kesadaran publik, memotivasi tindakan tertentu, mengedukasi masyarakat, dan membangun dukungan untuk kebijakan atau program tertentu. Nah, dalam hal ini, dalam hal penanganan COVID-19 yang terjadi di beberapa tahun ke belakang, pemerintah tidak perlu menyangkal adanya krisis. Nah, beberapa kali pemerintah menyangkal ini akan terjadi krisis, ini tidak akan terjadi krisis gitu. Pada akhirnya faktanya itu menjadi pandemi, menjadi krisis global. Nah, dalam hal ini pemerintah tidak perlu menyangkal adanya krisis. Dengan mengakui adanya krisis, maka strategi komunikasi yang diambil merupakan solusi untuk menangani krisis tersebut. Nah, kemudian dalam hal ini juga pemerintah perlu menyusun strategi komunikasi yang tepat. Nah, salah satu upaya pemerintah yang dilakukan dengan mendengarkan saran dari para ahli epidemiologi dan belajar dari negara lain dalam menanggulangi virus corona. Untuk menyusun strategi komunikasi yang tepat, perlu adanya komunikator yang kompeten, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan komunikator dari sisi yang pertama kredibilitas, yang kedua daya tarik, dan yang ketiga kekuatan. Siapapun yang menjadi komunikator dalam menyampaikan pesan sebaiknya memiliki kompetensi dan kekuatan yang mendukung kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Mungkin itu kita sama-sama mengkritisi terkait dengan komunikasi pemerintah yang sangat buruk di awal-awal penanganan COVID-19, sehingga pada akhirnya miss antara pemerintah dan masyarakat. Sebetulnya ketika tujuannya pemerintah itu agar tidak terjadi panik kepada masyarakat, pada akhirnya kan faktanya berbeda. Artinya pemerintah di sini harus lebih menyusun strategi komunikasi yang lebih baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.